Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari. Saya dari Pendidikan Geografi kelas A dengan nomor MPM 222171006. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang negara-negara yang berada di Eropa Timur. Negara yang pertama yaitu ada negara Moldova. Negara Moldova adalah negara yang terletak di Eropa Timur. Luas negara Moldova adalah 23.843 km persegi dengan luas wilayah daratan sekitar 33.371 km persegi dan luas perairannya mencapai 472 km persegi. Negara Moldova secara administratif, negara Moldova yang terletak di sebelah selatan dan barat dari negara Ukraina serta di sebelah utara dan barat dari negara Rumania. Terus negara Moldova secara geografisnya itu terletak di antara sungai Dniester dan Prut. Terus secara astronomis juga Moldova terletak pada titik koordinat 45 derajat 28 menit sampai 48 derajat 26 menit utara dan dari 26 derajat 40 menit sampai 30 derajat 06 menit timur. Yaitu Moldova sangat dekat dengan laut. Negara Moldova juga memiliki iklim secara kontinental, ditandai dengan musim dingin yang relatif sejuk dan musim panas yang berkepanjangan dan hangat. Terus kelembaban di negara Moldova ini sangat rendah. Rata-rata di negara Moldova suhunya yaitu berkisaran sekitar 6,3 derajat sampai 12,3 derajat Celcius. Terus negara Moldova juga memiliki SDA yang cukup baik. Dari separuh lahan yang ada di negara Moldova itu cocok untuk pertanian. Sebagian besar juga digunakan untuk tanaman. Sementara di negara Moldova terdapat flora dan fauna. Itu flora yaitu pohon zaitun, pohon mave. Sementara itu fauna yang ada di negara Moldova itu terdiri dari mencakup babi hutan, tupai merah, dan rusa. Terus kebencanaan yang selalu terjadi di Moldova yaitu rentan terhadap kekeringan, terus embun beku, terus selalu terjadinya hujan es, banjir, dan sampai bencana badai. Negara Moldova juga memiliki sejarah yang cukup panjang yang dimulai dari era Neolitik hingga masa modern. Nah, peradaban Cucuteni Trifilia berperan penting sejak tahun 5500 Masehi. Dalam era klasik ini, wilayah ini dikuasai oleh bangsa Dacia dan Romawi. Pada tahun 1359, Kepangeranan Moldova ini berdiri dan mengalami berbagai perubahan hingga menyatakan bahwa kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tahun 1991. Konflik ini di Transnistria menambah kompleksitas politik setelahnya. Terus saya akan menjelaskan tentang demografi yaitu HDI. Bisa dilihat di atas
HDI-nya yaitu 0,763 UNDP pada tahun 2021. Berarti usia harapan hidup di negara Moldova ini 68,6 tahun UNDP pada 2021. Indikator kuantitatif di negara Moldova. Terus bisa dilihat tingkat kelahiran di negara Moldova yaitu 8,6 kelahiran per 1000 penduduk, yaitu data CIA 2023. Terus di atas bisa kita lihat jumlah penduduk di negara Moldova yaitu 3,250,530 jiwa di dalam data CIA 2023. Terus bisa dilihat lagi di atas kepadatan penduduk di negara Moldova yaitu 90 per kilometer persegi, yaitu data dari World Bank 2021. Terus rasio ketergantungan di negara Moldova ini 48% dalam data World Bank 2022. Terus tingkat kematian di negara Moldova 14,4 kematian per 1000 penduduk, yaitu di dalam data CIA 2023. Terus pertumbuhan penduduk di negara Moldova ini min 0,53% di dalam data CIA 2023. Terus di negara Moldova yaitu PDB real paritas daya beli sekitar 33,789 miliar US dollar per 526,922 triliun rupiah, dan PDB per kapitanya sekitar 13,300 US dollar. Terus ada agama. Mayoritas penduduk Moldova ini menganut agamanya yaitu menganut agama Katolik Ortodok, sehingga sebanyak 93,3% yang memeluk agama tersebut. Terus negara Moldova ini memiliki khas bahasanya sendiri yaitu bahasa konstitusi Moldova. Bahasa resmi Moldova yaitu aksara Latin, deklarasi kemerdekaan bahasa resmi Rumania. Terus negara Moldova juga memiliki lagu kebangsaan yaitu lagu kebangsaan Moldovan adalah Limba Nostra, bahasa itu bahasa kami. Terus negara Moldova ini memiliki kebudayaan khas yaitu seperti Moirika dan Mestru Manole memainkan peran sentral dalam budaya tradisional ini. Terus di sini saya akan menjelaskan lambang negara Moldova dan makna dari lambang tersebut, yaitu ada bendera di atas ini, yaitu ada warna biru. Ini warna biru ini sering disebut atau diartikan dengan langit atau sungai Dniester yang ada terletak di negara Moldova tersebut. Terus yang di sini ada makna bahwa ini disebut gandum. Terus yang merah ini ada makna yaitu agen. Terus ada data kualitatif di negara Moldova. Yang pertama itu ada etos kerja dan pola pikir di negara Moldova. Negara Moldova ini menekankan adanya keuletan, ketekunan dan kerja keras. Terus ada tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan di negara Moldova ini yang berdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, dan hingga pendidikan tinggi. Mata pencaharian di negara Moldova ini diantaranya itu ada pertanian, industri, perdagangan,
ada di negara Kroasia ini cenderung bermusim panas yang terik dan musim dingin yang dingin, terus musim dingin yang sejuk, dan musim panas berkepanjangan sepanjang pantainya. Terus negara Kroasia memiliki flora antara lainnya yaitu ada pohon bit, cemara, terus pinus putih, terus ada abu berbunga. Terus fauna yang ada di negara Kroasia ini diantaranya itu ada rusa, babi hutan, terus ada kelinci, rubah, dan caci dan musang. Terus negara Kroasia ini memiliki sumber daya alam dimulai dari minyak, batu bara, terus biji besi, terus ada kalsium, terus ada gipsum, terus ada aspal, terus ada garam, terus ada pembangkit listrik tenaga air. Terus negara Kroasia ini sering mengalami kebencanaan, diantaranya yaitu menghadapi 2 krisis bencana yang paralel, diantaranya yaitu gempa bumi dan wabah virus corona pada 2020 menyerang negara Moldova. Sejarah negara Kroasia ini memiliki sejarah yang kompleks, menjadi negara Eropa Tengah dan Selatan, dihuni berbagai suku bangsa dan memainkan peran penting di berbagai kerajaan dan kekaisaran. Terus ada demografi negara Kroasia yaitu HDI-nya 0,878 UNDP 2021, bisa dilihat di atas saya. Usian harapan hidupnya yaitu 79,2 tahun UNDP pada 2021. Bisa dilihat di atas tingkat kelahiran di negara Kroasia ini 8,6 kelahiran per 1000 penduduk di dalam data CIA 2023. Terus ada jumlah penduduk di negara Kroasia ini 4,239,239 jiwa di dalam data CIA 2023. Terus pertumbuhan penduduk di negara Kroasia yaitu 0,47% di data CIA 2023. Terus ada data kependudukan, padatan penduduk di negara Kroasia yaitu 90 genap per kilometer persegi dalam data World Bank 2021. Terus selanjutnya ada tingkat kematian di negara Kroasia yaitu 13 kematian per 1000 penduduk di dalam data CIA 2023. Terus ada rasio ketergantungan di negara Kroasia yaitu 57% di dalam data World Bank 2022. Terus ada data PNB dan PDB real, paritas daya beli sekitar 123,348 miliar US dollar atau 1.923 triliun rupiah, dan PDB per kapita sekitar 31,600 US dollar atau 493 juta di dalam data CIA 2021, serta indeks Gini di negara Kroasia ini 29,5 World Bank pada tahun 2020. Terus ada makna bendera dan lambang negara Kroasia, itu ada bermakna keberanian, terus harmoni, terus ada makna kebebasan laut Adriatik,
Terus ada sejarah abadi bangsa, bisa dilihat di atas. Terus agama di negara Kroasia yaitu dominan Katolik Roma. Terus bahasa yang digunakan di negara Kroasia ini bahasa Kroasia Hrvatski jezik dari rumpunan Slavia Selatan. Terus lagu kebangsaan negara Kroasia ini yaitu Lijeva Naša Dovino, tanah air yang indah. Terus ada kebudayaan khas dari negara Kroasia itu tari kolo tradisional yang selalu atau masih dipentaskan di negara Kroasia tersebut. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data kualitatif dari negara Kroasia, dimulai dari etos kerja dan pola pikir negara Kroasia. Etos kerja dan pola pikir negara Kroasia ini tercermin dalam budaya yang menghargai tanggung jawab, terus kerja keras, terus dedikasi terhadap pekerjaan. Terus ada mata pencarian di negara Kroasia, diantaranya itu ada sektor pertanian, terus ada sektor ekonomi, terus ada pariwisata, manufaktur, dan layanan menjadi utama. Terus tingkat pendidikan di negara Kroasia ini sistem pendidikannya mencakup pada pendidikan prasekolah, dasar, menengah, hingga tinggi seperti negara sebelumnya yaitu negara Moldova. Terus tingkat kesehatan di negara Kroasia ini relatif baik dengan sistem perawatan yang memiliki perawatan kesehatan yang universal yang mencakup semua warga negara. Terus ada kesadaran hukum di negara Kroasia ini. Kesadaran hukum di Kroasia ini berkembang seiring reformasi sistem peradilan.